Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan aliran dalam ilmu kalam, yaitu Syiah, Khawarij, Murji'ah, dan juga Mu'tazilah. Penghormatan kami kepada Bapak Afrizal Revo, SPD MA, selaku guru pembimbing mata kuliah Pendidikan Akidah Akhlak Lanjutan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Delda Aulia. Nama saya Tri Sundari Priyatna. Baiklah, pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Tri Sundari Priyatna. Baik, pembahasan pertama ialah pengertian dalam ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang kepercayaan kepada Allah atau tauhid. Dulu ilmu ini disebut ilmu tauhid, tetapi sekarang lebih dikenalnya sebagai ilmu kalam. Ilmu kalam mengajarkan kita tentang bagaimana cara memahami dan meyakini adanya Allah dengan alasan dan bukti-bukti yang kuat, baik dari akal, dalil akli, maupun dari Al-Quran dan hadis, dalil nakli. Selanjutnya, di dalam ilmu kalam terbagi menjadi beberapa aliran. Yang pertama ada aliran Syiah. Syiah artinya adalah kelompok atau pengikut. Biasanya Syiah dikenal sebagai orang yang sangat mencintai dan memuliakan Ali, yaitu sepupu dan menantu Nabi Muhammad SAW. Kelompok ini lama-lama menjadi salah satu aliran dalam Islam. Menurut Syiah, yang dimaksud Ahlul Bait atau keluarga Nabi adalah Fatimah, Ali, serta anak-anak mereka. Sedangkan istri Nabi tidak termasuk ke dalam Ahlul Bait. Selanjutnya, sejarah munculnya Syiah. Pada zaman Nabi Muhammad, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab belum ada kelompok aliran Syiah. Syiah mulai muncul pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Dan dari orang-orang sangat percaya bahwa Ali adalah pemimpin setelah Nabi Muhammad SAW berdasarkan nas Al-Quran dan wasiat Nabi, baik disampaikan secara terang-terangan maupun samar-samar. Adapun doktrin-doktrin di dalam Syiah ialah yang pertama, kepala negara atau imam dapat berkuasa seumur hidup, bahkan mereka tetap meyakini ketika imam mereka gaib dan baru ada kembali kepada mereka ketika akhir zaman. Dan yang kedua, kepala negara atau imam ditunjuk secara langsung oleh Allah melalui wasiat Nabi, bukan dipilih oleh rakyatnya. Dan yang ketiga, kepala negara memegang otoritas yang sangat tinggi. Adapun sekte-sekte Syiah ialah yang pertama ada Syiah Imamiyah. Nah, Syiah Imamiyah ini adalah kelompok Syiah yang terbesar dan mereka percaya bahwa Ali bin Abi Thalib adalah pemimpin yang sah setelah Nabi Muhammad SAW, bukan karena dipilih, akan tetapi ditunjuk secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wasiatnya. Dan mereka juga percaya adanya 12 imam. Dan yang kedua ada Syiah Sabaiyah. Syiah Sabaiyah ini dipimpin oleh Abdullah bin Sa'bah dan mereka percaya bahwa Ali adalah wasiat dari Nabi dan setiap Nabi mempunyai penerusnya. Dan kelompok ini juga menganggap bahwa Tuhan ada di dalam tubuh Ali, lalu pindah ke imam-imam berikutnya. Dan yang ketiga ada Syiah Bulat. Kata bulat berarti berlebihan, dan kelompok ini mengangkat Ali sampai dianggap Tuhan. Dan mereka juga mengatakan ada nabi-nabi baru setelah Nabi Muhammad, tetapi tidak diakui dalam Islam. Dan yang keempat ada Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah ini mereka mempunyai pemahaman bahwa imam tidak lebih tinggi daripada Tuhan, dan mereka juga tidak percaya bahwa Nabi telah menunjuk nama pengganti imamnya langsung, akan tetapi hanya menyebutkan ciri-cirinya saja. Jadi dari keempat sekte tadi yang paling menonjol adalah Syiah Imamiyah. Adapun yang kedua ialah aliran Khawarij. Kata Khawarij berasal dari bahasa Arab yang artinya keluar atau memberontak. Orang yang disebut Khawarij adalah orang yang keluar dari kelompok umat Islam yang bersatu. Pada awalnya Khawarij ini sangat mendukung Sayyidina Ali, tapi karena Sayyidina Ali setuju untuk berdamai dengan Muawiyah, mereka merasa kecewa dan menganggap itu hal yang salah. Lalu mereka memisahkan diri dan mereka pun membuat kelompok sendiri, yaitu kelompok Khawarij. Asal munculnya Khawarij dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada fanatisme kesukuan. Pada zaman Nabi Muhammad, semua suku saling bersatu, tidak ada lagi yang membanggakan sukunya sendiri.
Tetapi pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, fanatisme kesukuan ini mulai muncul lagi. Dan dari setiap orang tentunya ingin memiliki jabatan tinggi. Dan mereka pun menuduh Utsman bin Affan telah banyak mengangkat keluarganya untuk jabatan tinggi. Dan karena rasa iri dan ketidakadilan tadi, akhirnya mereka memberontak. Dan inilah salah satu sebab munculnya Khawarij. Dan yang kedua ada faktor ekonomi. Nah, beberapa orang ingin menguasai harta setelah membunuh Utsman bin Affan, dan mereka mengambil harta Baitul Mal, yaitu harta milik umum umat Islam. Dan mereka juga sangat benci kepada Ali karena tidak membolehkan mengambil wanita dan anak-anak musuh mereka sebagai bahan rampasan. Karena mereka merasa tidak dapat apa yang mereka mau, akhirnya mereka keluar dari barisan Ali. Lalu mereka membuat kelompok sendiri, yaitu kelompok Khawarij. Dan yang ketiga ada semangat keagamaan. Semua orang ingin menegakkan hukum Allah. Saat Ali setuju untuk berdamai dengan Muawiyah, mereka sangat kecewa dan menganggap itu hal yang salah dan menuduh Ali telah berhukum kepada Allah. Dan menuduh Ali telah berhukum kepada manusia, bukan kepada Allah. Dan mereka pun berkumpul di tempat yang bernama Harura. Nah, dari situlah mereka dikenal sebagai kelompok Khawarij. Adapun doktrin-doktrin di dalam aliran Khawarij. Yang pertama, khalifah atau imam dipilih oleh seluruh umat Islam. Artinya, rakyat bebas memilih pemimpinnya tanpa adanya paksaan. Dan yang kedua, khalifah atau imam tidak mesti dari bangsa Arab. Siapa saja dan negara mana saja boleh menjadi pemimpin asalkan memenuhi kedalam syarat. Dan yang ketiga, khalifah harus adil. Jika khalifah zalim, maka harus dijatuhkan atau digantikan, bahkan boleh dibunuhnya. Dan yang keempat, jika ada orang yang melakukan dosa besar, maka dianggap kafir, keluar dari Islam. Yang pertama ada Al-Muhakimah. Al-Muhakimah adalah kelompok Khawarij yang pertama, dan mereka sangat marah kepada Ali karena Ali setuju untuk berdamai dengan Muawiyah, dan mereka juga menganggap Ali, Muawiyah serta pendukungnya sebagai orang kafir. Dan yang kedua ada Al-Azariqah. Al-Azariqah kelompok ini kelompok yang sangat kejam dan keras. Dan mereka percaya bahwa orang yang tidak ikut dengan mereka dianggap musyrik atau menyekutukan Allah. Dan yang ketiga ada Al-Nazdad. Al-Nazdad, kelompok ini awalnya mau bergabung kepada Al-Azariqah, tapi akhirnya mereka berpisah. Dan mereka juga mempunyai pemahaman jika teman mereka melakukan dosa besar, maka harus disiksa dulu. Tetapi setelah disiksa, bisa masuk ke dalam surganya Allah. Dan yang keempat ada Al-Azaridah. Al-Azaridah ini mereka mempunyai pemahaman bahwa hijrah atau berpindah tempat itu bukanlah hal yang wajib, akan tetapi hanya berbuat baik. Dan mereka juga mengambil harta musuh mereka yang sudah meninggal dalam perang. Dan yang kelima ada Al-Sufriyah. Kelompok ini mirip seperti kelompok Al-Azariqah, tapi kelompok ini lebih sedikit ringan. Dan yang terakhir ada Al-Ibadiyah. Kelompok ini kelompok yang sangat berbeda di antara Khawarij lainnya, yang dipimpin oleh Abdullah bin Ibad. Dan mereka tidak sekeras dengan Khawarij lainnya. Dan mereka juga mempunyai pemahaman lebih suka berdamai dan tidak gampang mengkafirkan umat Islam lainnya. Jadi di antara 6 sekte-sekte Khawarij ini yang paling menonjol adalah sekte Ibadiyah. Yang ketiga yaitu ada aliran Murji'ah. Murji'ah secara bahasa berasal dari kata irja yang artinya memberi harapan. Sedangkan secara istilah, Murji'ah adalah kelompok yang mengesampingkan atau memisahkan amal dari keimanan, sehingga suatu kemaksiatan itu tidak mengurangi keimanan seseorang. Sejarah munculnya Murji'ah tidak bisa dilepaskan dari situasi politik yang sangat genting dalam sejarah Islam, yaitu ketika terjadinya konflik perebutan kekuasaan setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 656 Masehi. Peristiwa pembunuhan ini dipicu oleh pemberontakan yang datang dari kelompok Mesir. Kemudian, tragedi ini menimbulkan guncangan yang sangat besar, baik dari segi politik, sosial, maupun teologi. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan,
kaum muslimin pun terpecah belah. Akhirnya Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah. Namun kepemimpinan itu ditentang oleh beberapa kelompok, termasuk Aisyah bersama Talha dan Zubair, yang akhirnya memicu terjadinya perang Jamal. Tak lama berselang, muncul pula konflik antara Ali dan Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu gubernur Damaskus sekaligus keluarga dekat Utsman bin Affan, yang menuntut agar Ali segera menghukum para pembunuh Utsman bin Affan. Nah, ketegangan ini sampailah pada puncaknya perang sifin yang akhirnya diakhiri dengan proses tahkim. Namun, proses tahkim ini bukan mempereda keadaan, justru malah memperkeruh keadaan. Sebagian kelompok Ali merasa kecewa dan mereka akhirnya membentuk kelompok tersendiri, kemudian dikenal sebagai kelompok Khawarij, yaitu kelompok yang sangat ekstrim dan mudah mengkafirkan orang lain. Termasuk mereka menganggap Ali bin Abi Thalib telah melakukan dosa besar karena sudah menerima tahkim. Sementara itu, kekuasaan akhirnya jatuh di tangan Bani Umayyah yang ditentang oleh beberapa pihak. Dalam situasi inilah muncul kelompok yang netral yang tidak ingin ikut keterlibatan pertikaian politik maupun teologis. Kelompok ini terdiri dari para sahabat dan juga tabi'in yang mengambil sikap diam dan menyerahkan sepenuhnya benar ataupun salah pelaku konflik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelompok ini meyakini bahwa ketika seseorang masih bersyahadat dan mengakui keesaan Allah dan juga kenabiannya, maka ia masih dianggap sebagai orang yang mukmin walaupun telah melakukan dosa besar. Mereka menolak sikap Khawarij yang langsung mengkafirkan sesama muslim. Nah, adapun doktrin dari aliran Murji'ah, Harun Nasution menyatakan ada 4 ajaran pokok Murji'ah, yaitu yang pertama, menunda hukuman atas Ali dan Muawiyah dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Yang kedua, yaitu menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas orang muslim berdosa besar. Yang ketiga, meletakkan pentingnya iman daripada amal. Sedangkan yang keempat, yaitu memberikan kesempatan kepada pelaku dosa besar untuk memperoleh ampunan dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun sekte dari aliran Murji'ah, yang pertama itu ada Yunusyah. Mereka berpendapat bahwa iman itu adalah dengan mengenal Allah, cinta kepadanya, tunduk kepadanya, dan tidak sombong. Sedangkan amal perbuatan seperti sholat ataupun puasa tidak akan mengurangi iman seseorang apabila ditinggalkan. Nah, yang kedua yaitu ada Wassaniyah. Mereka berpendapat bahwa iman ini adalah dengan mengenal Allah serta meyakini keesaan dan juga takdir Allah dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Iman itu bersifat tetap, la yazidu wa la yanqus, tidak berkurang dan juga tidak bertambah. Jadi, iman itu bukan soal tentang perbuatan, tetapi soal pengakuan di hati, cinta kepadanya dan juga tunduk kepadanya. Sedangkan yang ketiga yaitu ada Saubaniyah. Bagi mereka, iman itu cukup dengan pengakuan tanpa harus mengetahui dan mengerti ajaran yang mendalam. Jadi ketika seseorang sudah mengenal Allah dan Rasulnya, mereka sudah dikatakan beriman, walaupun mereka tidak mengetahui apa itu halal, haram, ataupun perintah larangan. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah secara bahasa berasal dari kata i'tazala yang memiliki arti kelemahan, kesendirian, keputusasaan, dan juga memisahkan diri. Sedangkan secara istilah, Mu'tazilah ini adalah kelompok yang memisahkan diri dari sesuatu. Nah, kata ini kemudian menjadi dalam aliran dalam ilmu kalam yang para sarjana menyebutkannya yaitu sebagai Mu'tazilah berdasarkan daripada Wasal bin Atha. Nah, munculnya Mu'tazilah ini pertama kali pada abad kedua Hijriah di kota Basrah, yaitu sekitar tahun 105 sampai 110 Hijriah pada masa akhir kekuasaan dinasti Umayyah. Tokoh utamanya adalah Wasil bin Atha, yang mana pemuda cerdas yang lahir di Madinah pada tahun 81 Hijriah atau 700 Masehi, dan gurunya bernama Al-Hasan Al-Basri, yaitu seorang ulama besar pada masanya. Nah, munculnya Mu'tazilah ini berasal dari sebuah perdebatan teologi, yaitu bagaimana status orang Islam yang melakukan dosa besar. Nah, Al-Hasan Al-Basri pun mengajarkan kepada murid-muridnya itu bahwa status orang Islam yang melakukan dosa besar itu masih dianggap mukmin, tetapi keimanannya itu berkurang. Kemudian Wasil bin Atha pun tidak sependapat dengan gurunya Al-Hasan Al-Basri. Ia mengatakan bahwa status orang Islam yang melakukan dosa besar itu tidaklah mukmin, tidaklah kafir, tetapi berada di antara dua tempat,
yang disebut sebagai al-manzilu bainal manzilatain. Nah, karena perdebatan ini, Wasil bin Attab pun memisahkan diri dari gurunya Al-Hasan Al-Basri dan ia mengembangkan pendapatnya sendiri bersama murid-murid yang lain. Nah, kemudian Al-Hasan Al-Basri pun mengatakan, "I'tazalah ana Wasil telah memisahkan diri dari kita." Nah, kemudian dari sinilah muncul sebuah sebutan Mu'tazilah itu yang artinya orang-orang yang memisahkan diri. Adapun doktrin dari aliran Mu'tazilah yang pertama yaitu at-tauhid, keesaan Allah. Nah, jadi Allah itu Maha Esa, tidak ada yang menyamainya, dan Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Yang kedua ada al-'adl, yaitu keadilan. Allah itu Maha Adil dan Allah itu tidak berbuat zalim. Yang ketiga yaitu al-wa'id wa al-wa'id. Nah, jadi jika Allah sudah menjanjikan akan memberi pahala bagi orang yang taat kepadanya dan akan memberikan siksa bagi orang yang sudah berbuat dosa. Yang keempat yaitu ada al-manzilu bainal manzilatain. Ajaran ini adalah pokok dari aliran Mu'tazilah, yaitu bagaimana status orang Islam yang melakukan dosa besar. Selanjutnya yaitu ada sekte-sekte dari aliran Mu'tazilah. Yang pertama ada Jubaiyah, yang kedua ada Huzailiyah, dan yang ketiga ada Nazhamiyah. Mungkin hanya ini penjelasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.